Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan alat multimeter digital dan osiloskop yang berguna untuk memenuhi tugas akhir alat ukur listrik yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Azri dari kelompok 4 dengan NIM 2130107013 dari jurusan Tadris Fisika. Saya Yulia Octaviana dengan NIM 2130107011. Dan perkenalkan, nama saya Zahra Fitri Handayani dengan NIM 2130107012. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter. Multimeter terbagi dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Dan yang saya akan jelaskan yaitu multimeter digital. Baik, setelah mengetahui multimeter digital, tentu kita harus mengetahui apa sih fungsi dari multimeter digital. Multimeter digital itu alat yang digunakan untuk mengukur besaran suatu tegangan listrik. Dan banyak tombol dan cara pengoperasian dari multimeter digital. Yang pertama ada tombol off ketika multimeter digital itu mati. Dan yang kedua ada untuk mengukur tegangan, yaitu V, bisa diukur secara bolak-balik atau bisa diukur juga secara searah. Dan yang kesini yaitu mengukur hambatan, juga bisa mengukur dioda dan mengklarifikasi alat. Dan yang ketiga itu mengukur frekuensi. Yang keempat mengukur arus secara AC maupun DC. Dan memiliki tombol juga. Yang pertama adalah select untuk pilihan, untuk memilih apa yang akan kita gunakan di dalam yang kita putar ini. Yang kedua adalah range yang digunakan untuk mengatur indeks koma dari multimeter digital yang kita gunakan. Yang selanjutnya hold yang digunakan untuk menahan, dan HZ yang digunakan untuk mengukur frekuensi. Dan ini adalah probe yang digunakan apabila kita akan mengukur suatu arus atau tegangan yang ada di project board. Setelah mengetahui komponen dari multimeter digital, kita juga dapat mengklarifikasikan multimeter tersebut. Cara mengklarifikasikannya adalah dari tombol off ini dipindahkan kepada tombol V itu di tegangan. Setelah itu satukan antara kutub positif dan negatif, dan indeks, dan terlihat apabila indeks di dalam multimeter 00 berarti multimeter digital kita sudah diklarifikasikan. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi sebagai satu, mengukur tegangan AC dan mengukur tegangan DC. Yang kedua, mengukur periode dan frekuensi sinyal. Yang ketiga, melihat bentuk gelombang, di antaranya sinus, kotak, segitiga, dan lain-lain. Yang keempat, mengukur besar penguatan suatu sinyal. Yang kelima, mengukur amplitude sinyal modulasi. Yang keenam, mengetahui distorsi sinyal. Bagian analog osiloskop terdiri dari 4 bagian, di antaranya 1. Tampilan display yang terdiri dari display grid, power, intent, focus, trace, rotation, dan kalibrasi. Yang kedua, bagian horizontal yang terdiri dari time atau div, position, SYP, VAR, 10 kali MAG. Yang ketiga, vertikal yang terdiri dari CH1, CH2, volt atau div, position, selector yang terdiri dari AC, GND, DC, dan mode. Yang keempat, trigger terdiri dari mode, source, level, slot, channel, plug-in. Bagian-bagian tampilan atau display terdiri dari power on off, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Power indikator berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau off. Trace atau garis berfungsi sebagai garis tampilan sinyal. Yang keempat, intent atau intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Yang kelima ada fokus
digunakan untuk mengatur ketajaman garis atau tebal tipisnya sinyal sehingga tidak kabur. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu cara penggunaan osiloskop. Sebelum kita menggunakan osiloskop sebaiknya atau kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu osiloskop tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita menekan tombol powernya, kemudian nanti dihubungkan dengan kabel. Nah, di sini kita sudah mendapatkan posisi seperti ini. Kita taruh di ground, di AC. Ini harus full, volume letak di tengah-tengah antara negatif dengan positif. Kemudian ini untuk mengatur posisi agar sesuai dengan di tengah-tengah. Ini untuk memperkuat intensitas full, ketebalan darinya juga full, maka osiloskop sudah bisa digunakan. Oke, kemudian kita lihat pada temper diff menunjukkan pada angka 5, sedangkan pada volt per diff itu pada 2. Jadi 5 dikali 2 maka dapat 10, karena masih dalam bentuk milisekon maka kita kalikan dengan 10 pangkat 3, dan di sini kita lihat nilainya itu 2 VPP, maka nanti akhirnya akan bernilai 1 kHz. Ekonya enggak. Hold sampai jalan. Hold. Bentar. Coba semua yang ada di ujung kok.
Semua yang ada tehnya. Ikut sama tuh. Ikut sama kau. Untuk tegangannya di sini ada dua. Yang pertama adalah tegangan puncak ke puncak dan tegangan puncak. Nah, untuk tegangan puncak ke puncak itu didapatkan dari nilai volt per div dikali div. Nah, karena volt per divnya di sini 5, sedangkan divnya itu ada 2, berarti dikalikan 5 kali 2 10. Untuk tegangan pertama berarti nilai tegangan puncak ke puncaknya yaitu 10. Nah, untuk tegangan puncak itu nilainya setengah dari tegangan puncak ke puncak. Yang artinya karena di sini ada 10, berarti ini 10 dibagi 2 jadi 5 untuk tegangan puncak. Nah, selanjutnya kita pindahkan untuk mengukur V2. Tinggal memindahkan salah jumpernya ke R2. Nah, sehingga didapatkan pada osiloskop tegangannya seperti ini. Nah, di sini tegangan puncak ke puncaknya yaitu volt per div dikali div, berarti 5 dikali 1. Divnya itu secara vertikal terhitung 1. 5 kali 1 5 untuk tegangan puncak ke puncak. Sedangkan untuk tegangan puncaknya yaitu setengah dari nilai tegangan puncak ke puncak. Berarti 5 dibagi setengah dari 5 berarti 2,5. Nah, begitulah cara untuk mengukur tegangan dengan menggunakan osiloskop.